Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah dengan NIM 2406410005. Saya berasal dari Prodi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi sintaksis, semantik, dan morfologi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang materi sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas struktur kalimat dan hubungan antar unsur dalam sebuah kalimat. Dalam studi linguistik, sintaksis memiliki peran penting karena membantu memahami bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk makna yang jelas dan sesuai dengan aturan bahasa. Kajian sintaksis tidak hanya relevan dalam teori linguistik, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam berbagai bidang seperti terjemahan, pengajaran bahasa, dan pengembangan teknologi bahasa, seperti pemrosesan bahasa alami. Ada unsur-unsur sintaksis. Yang pertama ada frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah sekumpulan kata yang berfungsi sebagai satu unit dan tidak memiliki subjek atau predikat. Frasa dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu termasuk frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektifal, frasa adverbial, dan frasa preposisional. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu frasa nominal. Frasa nominal ialah frasa yang inti katanya adalah kata benda. Contohnya, sebuah buku tebal. Lalu frasa verbal. Frasa yang inti katanya adalah kata kerja. Contohnya, sedang membaca. Itu ada frasa adjektifal. Frasa yang inti katanya adalah kata sifat. Contohnya, sangat indah. Itu ada frasa adverbial. Frasa yang inti katanya adalah kata keterangan. Contohnya, dengan cepat. Dan terakhir, frasa preposisional. Frasa yang dimulai dengan kata depan. Contohnya, di atas meja. Lalu ada klausa. Klausa adalah sekumpulan kata yang mengandung subjek dan predikat. Klausa dapat berupa klausa independen atau klausa dependen. Nah, apa itu klausa independen? Klausa independen adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Contohnya, dia pergi ke pasar. Dan apa itu klausa dependen? Itu kebalikan dari klausa independen. Kalau klausa independen kan klausa yang dapat berdiri sendiri. Kalau klausa dependen tidak dapat berdiri sendiri karena harus bergabung dengan klausa lain untuk membentuk kalimat lengkap. Contohnya, ketika dia pergi ke pasar. Lalu ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari satu atau lebih klausa dan mengungkapkan pikiran yang lengkap. Kalimat juga dibedakan menjadi 4. Ada kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat kompleks, dan kalimat kompleks majemuk. Kalimat tunggal ialah kalimat yang terdiri dari satu klausa independen. Contohnya, dia membaca buku. Yang kedua, ada kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa independen yang dihubungkan oleh konjungsi. Contohnya, dia membaca buku dan adiknya menonton televisi. Yang ketiga ada kalimat kompleks. Kalimat yang terdiri dari satu klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen. Contohnya, dia membaca buku ketika adiknya menonton televisi. Yang terakhir, kalimat kompleks majemuk. Kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen. Contohnya, dia membaca buku ketika adiknya menonton televisi dan ibunya memasak di dapur. Selanjutnya ada struktur dan pola kalimat dalam sintaksis. Yang pertama ada subjek. Subjek yaitu bagian yang menjadi pokok pembicaraan atau pelaku tindakan. Biasanya berupa kata benda atau frasa nominal. Contohnya, anak itu bermain. Anak itu sebagai subjek. Terus ada predikat, bisa disingkat jadi P. Bagian yang menjelaskan tindakan, keadaan atau sifat dari subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja, tetapi juga bisa berupa kata sifat atau frasa lainnya. Contohnya, dia membaca buku. Membaca sebagai kata predikat. Lalu ada objek.
Bagian dikenal tindakan dari predikat. Objek biasanya muncul setelah predikat dan berupa kata benda atau frasa nominal. Contohnya, ibu membeli sayur. Sayur sebagai kalimat objek ya. Itu ada kalimat pelengkap. Bagian yang melengkapi makna predikat seringkali berupa kata benda atau frasa nominal. Berbeda dengan objek, pelengkap tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, dia menjadi guru. Kalimat guru sebagai kalimat pelengkapnya. Itu ada keterangan. Bagian yang memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, sebab, tujuan, dan sebagainya dalam sebuah kalimat. Contohnya, dia pergi ke pasar pagi tadi. Keterangan sebagai pagi sebagai kalimat keterangannya. Lalu lanjut ada pola kalimat. SP. Pola paling sederhana yang hanya terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya, ibu tidur. Ibu sebagai subjek dan tidur sebagai predikat. Lalu ada SPO. Pola ini mencakup subjek, predikat, dan objek. Contohnya, ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan objek sebagai koran. Lalu ada SPOK. Pola ini menambahkan keterangan pada pola SPO. Contohnya, ibu memasak nasi di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak nasi sebagai predikat, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan. Ada SPOPL. Pola ini mencakup pelengkap untuk melengkapi makna predikat selain objek. Contohnya, dia menjadikan saya teman. Teman sebagai kalimat pelengkap. Dan SPK. Pola ini menambahkan keterangan tanpa objek atau pelengkap. Contohnya, dia berjalan di taman. Itu adalah jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur, fungsi, dan makna. Berdasarkan struktur ada kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri dari satu klausa. Contohnya, dia pergi ke sekolah. Itu kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Terdapat dua jenis kalimat majemuk. Contohnya, kalimat majemuk setara, yaitu klausa-klausa yang memiliki kedudukan yang sama. Contohnya, dia belajar dan dia bermain. Kalimat majemuk bertingkat. Salah satu klausa bergantung pada klausa lainnya. Contohnya, dia tahu bahwa dia harus belajar. Berdasarkan fungsi, yaitu ada 4, yaitu kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan kalimat eksklamatif. Apa itu kalimat deklaratif? Itu bisa disebut sebagai berita. Kalimat yang menyatakan informasi atau pernyataan biasanya diakhiri dengan tanda titik. Ada kalimat interrogatif, bisa disebut juga kalimat tanya. Kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan, biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Itu kalimat imperatif, biasanya itu bisa disebut kalimat perintah. Kalimat yang memberikan perintah atau instruksi biasanya diakhiri dengan tanda seru atau titik. Kalimat eksklamatif, kalimat seruan yang menyatakan perasaan atau emosi dengan kuat, biasanya diakhiri dengan tanda seru. Sintaksis juga bisa berdasarkan makna, itu ada kalimat positif. Kalimat yang menyatakan sesuatu dengan cara alternatif, contohnya, saya suka buku ini. Ada juga kalimat negatif, kalimat yang menyatakan penolakan atau menyangkal sesuatu. Contohnya, saya tidak suka film itu. Yang kedua, saya akan melanjutkan materi semantik. Apa itu semantik? Semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa dalam konteks komunikasi. Pemahaman makna sangat penting karena makna yang dapat menghindarkan terjadi kesalahpahaman. Semantik tidak hanya berfokus pada kata-kata atau frasa, tetapi juga pada hubungan antara makna, konteks, dan penggunaan bahasa dalam situasi yang berbeda.
Ada jenis-jenis semantik. Yang pertama semantik leksikal, mempelajari makna kata secara individu dan hubungan antar kata dan kosakata bahasanya. Contohnya sinonim, antonim, polisemi, homonim, dan hiponim. Sinonim yaitu kata-kata yang memiliki makna mirip atau sama. Contohnya besar dan gede. Antonim. Antonim itu kata-kata yang berlawanan makna. Contohnya panas dan dingin. Ada polisemi. Satu kata memiliki beberapa makna. Contohnya kepala bisa menjadi bagian tubuh, pemimpin, atau ujung benda. Yaitu homonimi. Dua kata yang bentuknya sama tetapi maknanya berbeda. Contohnya bisa dan bisa racun dan bisa mampu. Ada hiponimi. Kata yang termasuk dalam kategori kata lain. Itu yaitu ada semantik gramatikal. Semantik gramatikal cabang dari semantik yang mempelajari makna yang timbul dari struktur gramatikal atau tata bahasa dalam sebuah kalimat. Contohnya, saya makan. Maknanya terjadi di masa sekarang atau kebiasaan. Ada semantik konstekstual, pragmatik semantik, memperhatikan bagaimana konteks memengaruhi makna kata atau kalimat bisa memiliki makna berbeda tergantung situasi penggunaannya. Contohnya, panas sekali hari ini. Diucapkan sambil membuka jendela. Bisa berarti minta tolong bukakan jendela. Yaitu ada semantik denotatif dan konotatif. Semantik denotatif biasanya makna literal atau kamus. Kalau semantik konotatif itu makna tambahan berdasarkan perasaan, emosi atau sosial. Contohnya denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, lugas, dan objektif dari sebuah kata sebagaimana tercantum dalam kamus. Makna ini tidak dapat dipengaruhi oleh emosi, perasaan, atau pandangan pribadi. Contohnya dengan kata mawar. Secara denotatif berarti sejenis bunga yang harum dan berduri. Contoh yang lain, contoh katanya itu rumah. Berarti bangunan tempat tinggal. Itu contoh kalimat semantik konotatif. Contohnya kata mawar. Secara konotatif bisa berarti simbol cinta atau kecantikan. Sedangkan kata rumah bisa bermakna rasa aman, kenyamanan, atau kasih sayang. Semantik formal menerapkan logika matematika untuk menganalisis makna dan kondisi kebenaran dari kalimat. Banyak digunakan dalam linguistik, teoritis, dan filsafat bahasa. Itu semantik kognitif. Semantik kognitif adalah cabang semantik yang mempelajari makna bahasa berdasarkan cara manusia berpikir, memahami, dan memetakan dunia dalam pikirannya. Semantik ini menekankan bahwa makna tidak hanya berasal dari kata atau struktur bahasa, tetapi juga dari pengalaman, persepsi, dan proses mental manusia. Ciri-ciri semantik kognitif yaitu makna bersifat konseptual dan berkaitan dengan struktur mental, menekankan peran pengalaman inderawi, budaya, dan kognisi dalam pembentukan makna. Itu ada semantik struktural. Semantik struktural adalah cabang semantik yang mempelajari makna kata atau satuan bahasa berdasarkan hubungan dengan unsur-unsur lain dalam sistem bahasa. Artinya makna suatu kata tidak berdiri sendiri tetapi dipahami melalui relasi dan obsesi dengan kata-kata lain dalam struktur bahasa. Manfaat semantik itu pertama memahami makna bahasa dengan lebih dalam, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, membantu guru dalam menyampaikan pelajaran secara tepat guna, membantu memahami dan menyampaikan pesan dengan jelas, membantu membangun komunikasi antar budaya yang tertib. Yaitu materi terakhir tentang morfologi. Apa itu morfologi?
Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan pembentukan kata dalam bahasa. Morfologi menganalisis unit terkecil yang memiliki makna dengan kata dalam kata yang disebut morfem, serta bagaimana morfem-morfem tersebut digabung untuk membentuk kata yang lebih kompleks. Morfologi juga mencakup bagaimana kata-kata berubah bentuk untuk menunjukkan variasi makna, seperti dalam perubahan tense, jumlah, atau kepemilikan. Pertama ada proses pembuahan afiksi atau afiksasi. Afiksasi merupakan nama lain dari morfem terikat. Morfem terikat merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan kata yang dapat berdiri sendiri disebut sebagai morfem bebas. Morfem bebas merupakan kata dasar yang dapat berdiri sendiri. Kata dasar dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Penggabungan morfem bebas dan morfem terikat akan membentuk kata jadian. Ada proses pemajemukan. Morfologi pemajemukan adalah proses pembentukan kata baru dengan cara menggabungkan dua kata atau lebih yang masing-masing memiliki makna sendiri, sehingga menghasilkan makna baru yang khas. Yang ketiga, pengulangan, atau bisa disebut reduplikasi. Pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya, rumah-rumah dari bentuk dasar rumah. Setiap kata ulang sudah pasti memiliki bentuk dasar. Kata-kata seperti sila, seperti sia-sia, mondar-mandir, dan lain-lain. Dalam tinjauan deskriptif tidak dapat digolongkan kata ulang karena sebenarnya tidak ada satuan yang diulang. Dari deretan morfologi dapat ditentukan bahwa sesungguhnya tidak ada satuan yang lebih kecil dari kata-kata tersebut. Secara historik atau komparatif, mungkin kata-kata itu dapat dimasukkan ke dalam golongan kata ulang. Nah, tadi kan ada tentang morfem. Apa itu morfem? Morfem adalah bagian terkecil dari kata-kata yang masih memiliki makna. Jadi, kalau sebuah kata dipecah-pecah, kalau morfem adalah potongan terkecil yang tetap punya arti. Morfem bisa berdiri sendiri sebagai kata atau harus menempel pada kata lain agar punya arti. Nah, di sini juga ada jenis morfem. Morfem bebas itu dapat berdiri sendiri sebagai kata. Contohnya rumah, buku, makan. Morfem terikat tidak dapat berdiri sendiri dan selalu melekat pada morfem lain. Contohnya ke, kan, dan ber. Morfem bermakna leksikal, memiliki makna leksikal atau makna dasar. Contohnya rumah, ku. Itu terakhir morfem tidak bermakna leksikal, yaitu morfem tidak memiliki makna leksikal yang jelas. Contohnya ke, dan kan. Nah, kesimpulan dari 3 materi tersebut dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah aspek fundamental dalam linguistik yang berfokus pada struktur kalimat dan hubungan antar unsur di dalamnya. Sintaksis mencakup berbagai komponen seperti klausa, frasa, dan kata yang membentuk kalimat secara sistematis. Pemahaman tentang sintaksis membantu individu untuk berkomunikasi secara efektif dan menghindari ambiguitas dalam penggunaan bahasa. Dalam demikian, penguasaan sintaksis menjadi penting bagi siapapun yang meningkatkan keterampilan berbahasa mereka. Itu kesimpulan dari semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam sebuah bahasa, baik makna kata, frasa, kalimat, maupun makna yang dipengaruhi oleh konteks. Semantik membantu kita memahami bagaimana suatu ujaran memiliki arti dan bagaimana arti itu bisa berubah tergantung susunan kata, struktur kalimat, dan situasi penggunaannya. Melalui semantik, kita bisa mengetahui makna sebenarnya, denotatif, dan makna tambahan, konotatif. Perbedaan makna berdasarkan konteks, hubungan makna antar kata seperti sinonim, antonim, dan homonim.
Itu kesimpulan dari morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan pembentukan kata dalam suatu bahasa. Contoh mengkaji bagaimana morfem unit terkecil bermakna disusun menjadi kata dan bagaimana bentuk kata bisa berubah untuk menyesuaikan fungsi gramatikalnya. Melalui morfologi kita dapat memahami bagaimana kata dibentuk dari morfem, jenis-jenis morfem seperti yang tadi saya sudah jelaskan seperti morfem bebas dan terikat. Lalu ada proses pembentukan kata melalui afikasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Mungkin cukup sekian yang materi bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.